Halo Ibu Isnaini, perkenalkan nama saya Dinda Trininta Ginting, NPM 2341113. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap partial least square structural equation modeling dengan menggunakan Smart PLS 4. Di sini saya akan tampilkan diagram pad-nya, lalu eh, Smart PLS-nya. Baik, di sini saya sudah tampilkan bagaimana diagram pad-nya itu ada 7 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama itu ada di digital financial literacy dapat mempengaruhi signifikan terhadap positive financial behavior using digital finance. Lalu yang hipotesis keduanya ada di positive financial behavior using digital finance ini dapat mempengaruhi signifikan terhadap financial well-being. Lalu hipotesis tiganya itu ada di digital financial literacy dapat mempengaruhi signifikan terhadap digital financial stress and hardship. Lalu hipotesis empatnya itu ada di digital financial stress and hardship dapat mempengaruhi signifikan terhadap uh, financial well-being. Lalu hipotesis kelimanya itu ada di digital financial stress and hardship dapat mempengaruhi signifikan terhadap positive financial behavior using digital finance. Lalu hipotesis keenamnya itu ada di ini digital financial literacy dapat mempengaruhi signifikan terhadap financial well-being melalui positive financial behavior using digital finance. Lalu hipotesis tujuhnya ini ada di digital financial literacy dapat mempengaruhi signifikan terhadap financial well-being melalui digital financial stress and hardship. Dan di sini ada datanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada dari DFL 1 sampai DFL 5, lalu ada di PFB 1 sampai di PFB 6, lalu ada di financial stress 1 sampai financial stress 5, lalu ada di FVB 1 sampai FVB 6. Di sini kita akan save menggunakan CXS. Save. Kita buat namanya data statistika. Lalu kita save di CSX. Oke, di sini filenya itu udah di file CSX, lalu di sini tuh ada 421 responden yang merupakan pekerjaan Gen Z pengguna layanan keuangan digital. Dan kita akan menggunakan Smart PLS 4-nya. Lalu kita buat folder kosongnya. Kita buat new, kita bikin folder baru. Kita buat namanya data statistika. Setelah kita buat folder kosong, lalu kita buat nih project, kita buat di sini UAS statistika penelitian. Kita create, terus kita import data file, lalu kita masukin data tadi, kita buka data statistika yang CSV tadi. Oke, ini dia, lalu kita import.
Setelah itu kita, kita klik create modelnya, kita buat modelnya. Di sini kita buat PLSCM, model name, model statistika. Kita save. Setelah ini kita, buat diagram pad-nya itu kayak ini, kita buat kayak gini, bentuknya kita buat kayak gitu. Pertama kita bikin dulu sini DFL. Kita buat di kiri aja. Oke. Next kita bikin, VFB, kayak tadi juga, VFB. Lalu next kita bikin, financial bay-nya. Lalu yang terakhir kita buat, financial stress-nya, kita buat di bawah. Lalu kita rapi-rapiin, kita dirapikan diagram pad-nya. Kita rapiin. Kita konekkan dari DFL ini ke PFB. Setelah itu dari PFB ke FBB. Lalu kita calculate dengan menggunakan PLSCM algoritma. Tunggu, kita start calculation. Di sini nanti kita ada dua kali tes. Yang pertama tadi itu ada PLSCM, lalu yang kedua ada bootstrapping tadi itu nanti. PLSCM ini kita ada outer loading, outer loading ini itu termasuk di hasil uji outer model. Jadi di hasil uji outer model ini ada outer loadings, ada common method biases, lalu ada Vernal Lyrical Regression. Di sini ada hasil outer loadings-nya. Hasil pengujian validitas konstruk menunjukkan bahwa indikator pada setiap variabel yang memiliki nilai outer loadings di atas lebih 0,6 dan itu dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut valid. Nah, di sini saya ada beberapa variabel yang tidak memenuhi kriteria, yaitu lebih 0,6. Yang pertama ada di Digital Financial Literacy 2. Di sini saya akan hapus. Lalu yang kedua ada di FWB 5 0,389 dan ada di FWB 6 itu ada di angka 0,575. Kita hapus. Tadi ada di Digital Financial Literacy 2. Lalu ada di Financial Stress 4 dan 5. Dan tadi ada di Financial Wellbeing 5 dan 6. Selanjutnya kita akan calculate lagi di PLS algoritma tadi, buat start calculation.
Kita buka autoloading tadi. Nah, setelah kita, tadi hapus beberapa indikator pada variabel digital financial literacy, lalu ada di variabel financial stress, ada di financial well-being. Di sini ada hasilnya, itu yang semua indikator pada variabel tersebut sudah melebihi 0,6, dan semua indikator ini itu sudah dinyatakan valid karena sudah di atas 0,6. Lalu yang kedua, kita akan lihat AVE-nya. Di sini ada hasil konstruk reliability dan validity. Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel eee, dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas yang baik. Nilai composite reliability-nya ini eee, sudah berada di atas 0,7, lalu APE-nya juga sudah berada di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator mampu dijelaskan oleh konstruk yang diukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria convergent reliability. Setelah itu kita akan melihat PIF-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan common method bias terlebih dahulu. Common method bias itu bias yang muncul karena semua data dikumpulin dengan cara yang sama. Kesalahan dalam pengukuran tentu dapat mengancam validitas kesimpulan tentang hubungan antara pengujian yang dilakukan. Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber yang sama melalui kuesioner. Penelitian ini juga melakukan pengujian full collinearity untuk memastikan tidak adanya masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil uji VIF ini, variance inflation factor, seluruh indikator memiliki nilai VIF di bawah 5. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius multikolinearitas yang serius terhadap model. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap variabel dapat menjelaskan konstruknya secara independen tanpa adanya gangguan hubungan yang berlebihan dengan variabel lain. Lalu yang terakhir di PLSM algorithm ini atau hasil uji outer model itu ada Korner-Larker criterion. Uji diskriminan validity ini saya menggunakan Korner-Larker criterion. Berdasarkan kriteria ini, nilai akar AVE-nya pada masing-masing konstruk harus lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum nilai akar EVE masing-masing konstruk ini lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminan validity-nya telah terpenuhi. Maksudnya di sini nilai akar AVE-nya itu harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya itu ada di seperti ini. DFL ini nilainya ini sudah lebih besar daripada korelasinya, yaitu nilai antar korelasinya yaitu 0,131, 0,496, lalu ada di PFB 0,712. Lalu di financial stress ini, nilai akar APE-nya itu lebih besar, yaitu 0,785, dibandingkan nilai korelasinya itu antar konstruk lainnya, ya,
0,785 ini lebih besar dari 0,131, lalu di 0,112, lalu yang terakhir ada di 0,219. Lalu yang financial well-being ini, nilai akar AVE-nya itu ada di angka 0,803. Financial well-being ini juga, nilai akar AVE-nya lebih besar daripada konstruk lainnya, yaitu yang FS 0,112, DFL-nya 0,496, lalu di PFB-nya 0,560. Lalu yang terakhir ada di positive financial behavior ini, nilai akar AVE-nya itu berada di angka 0,721, yaitu 0,721 ini nilai akarnya sudah lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya, yaitu FWB 0,560, FS 0,219, dan DFL ini juga nyaris nyaris sama, yaitu dia di 0,712, dan dapat disimpulkan bahwa diskriminan validity ini telah terpenuhi. Selanjutnya kita akan masuk ke bootstrapping atau hasil uji inner model. Start calculation. Lalu ini bootstrapping-nya. Lalu inner model ini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada di path coefficient. Path coefficient ini menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan antar variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Namun terdapat satu hubungan yang tidak signifikan, yaitu pengaruh financial stress terhadap financial well-being. Hal ini didasarkan pada kriteria pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% atau two-tail, yaitu apabila nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96 atau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan signifikan. Di sini kita lihat di financial stress terhadap financial well-being ini itu tidak signifikan karena p-value-nya itu berada di atas 0,05, lalu T statistiknya ini ada di bawah 0,196, maka financial stress dan terhadap financial well-being dinyatakan tidak signifikan. Lalu yang kedua, itu ada di specific indirect effect. Di sini karena di model tadi saya menggunakan cuman 2 pengaruh tidak langsung. Jadi yang saya pakai itu cuman ada di ini, digital financial literacy terhadap financial well-being melalui financial stress, dan juga digital financial literacy terhadap financial well-being melalui positive financial behavior. Hasil pengujian hipotesis pada pengaruh tidak langsung ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antar variabel dalam model penelitian. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa koefisien bernilai positif dengan nilai T statistik yang tinggi dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan signifikan. Kita lihat di sini, di digital financial literacy terhadap financial well-being melalui financial stress, ini p-value-nya berada di atas 0,05 atau lebih besar 0,05. Jadi,
digital financial literasi terhadap financial well-being melalui financial stress ini dinyatakan tidak signifikan. Lalu yang digital financial literasi terhadap financial well-being melalui positive financial behavior itu berada di p-value-nya 0,000 dan dinyatakan signifikan. Lalu di sini yang terakhir saya akan menjelaskan, model fit, yaitu yang pertama saya jelasin dari, SRMR dulu, atau Standardized Root Mean Square Residual. Eee, hasil dari SRMR ini menunjukkan angka yang sebesar 0,091, yang artinya model memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan data empiris karena masih berada di bawah batas, yaitu 0,10. Lalu di model fit ini juga ada R-square, yaitu R-square ini mengukur persentase variasi variabel, eee, dan nilainya itu selalu meningkat setiap kali menambah variabel baru. Lalu untuk p-value-nya ini berada di kisaran 0 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Di sini di bagian financial stress ini ada, nilai 0 di atas 0,1 yang artinya, eee, yang artinya tidak signifikan. Lalu di R-square adjusted ini juga sama, p-value-nya ini berada di kisaran 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Eee, sama seperti sebelumnya R-square tadi, itu, eee, financial stress-nya berada di atas 0,1, berada di atas 1. Dan R-square adjusted ini juga financial stress-nya berada di atas 1 dan dinyatakan, tidak signifikan. Cukup sekian hasil presentasi statistika penelitian untuk sebagai bahan UAS. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih.